Manchester United mempercepat kesepakatan Matheus Fernandes. Trabzonspor yakin Onana tidak akan laku dijual dan tetap di Turki. Lewis Hall dan Anthony Robinson masuk ke dalam radar. Juventus dan Manchester United mengincar bek Bayern Munchen. Harry Amas akan kembali dievaluasi untuk penghematan biaya transfer. Manchester United mempercepat kesepakatan Matheus Fernandes. Manchester United berada di posisi yang kuat dalam persaingan untuk merekrut Matheus Fernandes. Di bawah manajemen grup Ineos, Setan Merah berharap dapat menyelesaikan kesepakatan masa depan bintang West Ham tersebut bulan ini. Masa depan gelandang Matheus Fernandes semakin dekat karena Manchester United telah memutuskan untuk mempercepat negosiasi itu. Alih-alih berlarut-larut hingga hari terakhir jendela transfer Agustus, semua pihak yang terlibat mengharapkan kesepakatan formal akan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Menurut laporan terbaru, Manchester United telah membuat kemajuan positif setelah negosiasi langsung dengan perwakilan pemain. Matheus Fernandes dilaporkan sangat antusias dengan prospek bergabung dengan Old Trafford. Manajemen grup Ineos bersedia menawarkannya posisi kunci dalam sistem taktik baru mereka yang secara langsung mempengaruhi keinginan pemain untuk pergi. Meskipun memiliki keunggulan, Manchester United masih menghadapi tantangan besar terkait harga. West Ham bersikeras menuntut biaya transfer 2 kali lipat dari 38 juta pound sterling ditambah 4 juta pound sterling dalam bentuk bonus yang mereka bayarkan untuk gelandang tersebut. Valuasi hampir 80 juta pound sterling dipandang sebagai ujian nyata bagi kemampuan finansial Setan Merah. Selain itu, munculnya kekuatan-kekuatan Eropa membuat kesepakatan ini semakin dramatis. Selain Paris Saint-Germain dan Arsenal yang sebelumnya telah menunjukkan minat, Real Madrid adalah nama terbaru yang bergabung dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bintang yang saat ini bermain untuk West Ham tersebut. Perekrutan Matheus Fernandes bukan sekedar kesepakatan komersial, tetapi bagian dari rencana komprehensif pelatih Michael Carrick untuk membangun kembali lini tengah. Sang pelatih berupaya memperkuat penguasaan bola di tengah perburuan signifikan dalam skuad. Manchester United bersiap untuk berpisah dengan legenda klub Casemiro dan diperkirakan akan menjual Manuel Ugarte. Sebaliknya, tim tersebut bersiap untuk menyambut pemain baru Ederson. Trabzonspor yakin Onana tidak akan laku dijual dan tetap di Turki. Masa depan Andre Onana tampaknya mulai menemui titik terang setelah berminggu-minggu dihiasi spekulasi. Presiden Trabzonspor, Ertugrul Dogan, kini mengungkapkan keyakinannya bahwa kiper Manchester United tersebut akan tetap bersama klub Turki itu musim depan. Dalam pernyataannya, Dogan mengaku pihak klub telah memenuhi tuntutan finansial Onana dan tidak melihat adanya hambatan besar yang dapat menggagalkan kesepakatan. Bahkan dia menegaskan bahwa para pendukung Trabzonspor menyukai kepribadian sang kiper dan mereka merasa nyaman dengan kehadirannya di dalam tim. Yang lebih menarik, Dogan juga menyebut bahwa Onana kemungkinan tidak akan mendapatkan minat yang lebih besar dari klub lain saat ini. Karena itu dia optimistis mantan penjaga gawang Inter Milan tersebut akan memilih bertahan dan melanjutkan karirnya bersama Trabzonspor daripada mencari tantangan baru di tempat lain. Jika prediksi itu terbukti benar, maka Manchester United bisa segera menemukan solusi untuk salah satu situasi transfer yang cukup rumit musim panas ini. Kini perhatian fans Setan Merah tertuju pada langkah berikutnya. Apakah kesepakatan permanen akan segera tercapai atau masih ada babak baru yang menanti dalam saga masa depan Andre Onana? Saya rasa Andre Onana akan tetap bersama tim kami. Kami telah memenuhi tuntutan finansialnya kemarin. Para penggemar juga menyukainya. Dia orang yang baik. Saya rasa kami tidak akan memiliki masalah apapun. Saya rasa dia tidak akan menemukan minat yang sama di tempat lain. Jadi saya rasa dia akan tetap bersama tim kami, ungkap dari Dogan. Lewis Hall dan Anthony Robinson masuk ke dalam radar. Manchester United nampaknya belum selesai berbenah. Setelah melakukan evaluasi besar-besaran setelah musim lalu, fokus Michael Carrick kini tertuju pada satu area yang dianggap membutuhkan perhatian khusus, posisi bek kiri. Dengan Liga Champions kembali menanti, Setan Merah ingin memastikan mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing di semua kompetisi. Masalahnya cukup jelas, kepergian Tyrell Malacia membuat opsi dari sisi kiri pertahanan semakin terbatas. Patrice Dorgu diperkirakan akan lebih sering dimainkan dalam peran yang lebih menyerang, sementara Luke Shaw menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang tersisa di dalam skuad. Ditambah lagi kontrak Luke Shaw akan memasuki tahun terakhirnya, membuat Manchester United harus mulai memikirkan solusi jangka panjang. Karena itulah nama Lewis Hall kembali muncul sebagai target utama. Bek muda Newcastle tersebut telah dipantau oleh Manchester United selama beberapa bulan terakhir. Meski gagal masuk skuad Piala Dunia Inggris, Hall tetap dianggap sebagai salah satu talenta bek kiri terbaik di generasinya.
Bahkan situasi itu justru bisa menguntungkan United karena sang pemain dapat langsung mengikuti seluruh agenda pramusim tanpa gangguan turnamen internasional. Namun jika transfer hal sulit diwujudkan, Manchester United sudah menyiapkan alternatif yang sangat berpengalaman. Nama Anthony Robinson dari Fulham menjadi opsi serius berikutnya. Bek tim nasional Amerika Serikat itu telah membuktikan kualitasnya selama beberapa musim di Premier League dan sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Liverpool dan Manchester City. Dengan beberapa perubahan besar yang masih mungkin terjadi sebelum jendela transfer ditutup, satu hal yang mulai terlihat jelas, Michael Carrick dan Ineos sedang membangun fondasi baru yang mereka yakini mampu membawa Manchester United kembali bersaing di level tertinggi di Eropa. Juventus dan Manchester United mengincar bek Bayern Munchen. Media Jerman mengabarkan jika klub raksasa Italia Juventus dan tim Inggris Manchester United dilaporkan tengah bersaing untuk mendatangkan bek tengah Bayern Munchen Kim Min-jae menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Pemain belakang asal Korea Selatan tersebut berpeluang besar untuk pindah klub pada bursa transfer musim panas ini setelah posisinya di skuad untuk Bayern Munchen tergeser. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa raksasa Bundesliga Jerman tersebut telah menurunkan harga jual sang pemain demi memfasilitasi proses transfer. Klub berjuluk Die Roten tersebut kini dilaporkan bersedia menerima tawaran di kisaran angka 20 hingga 25 juta euro untuk pemain 29 tahun itu. Penurunan harga ini menjadi angin segar bagi Juventus dan sebelumnya terkendala oleh permintaan harga awal dari Bayern sebesar 40 juta euro. Berdasarkan laporan dari media Italia La Gazzetta dello Sport, Kim Min-jae sendiri sudah memberikan lampu hijau dan menyetujui rencana kepindahannya. Di sisi lain, Manchester United juga masuk dalam perburuan karena membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan setelah Manchester United mengalami masalah cedera punggung yang parah. Perwakilan dari tim rekrutmen Manchester United dilaporkan oleh jurnalis Philip Glaser telah memantau performa Kim Min-jae dalam beberapa waktu terakhir. Kessler menambahkan bahwa pemantauan terhadap pemain bertinggi badan 190 cm tersebut akan terus berlanjut sepanjang turnamen Piala Dunia berlangsung. Meski demikian, laporan dari Glaser menggarisbawahi bahwa hingga saat ini belum ada langkah konkret atau negosiasi resmi yang dilakukan oleh kubu Setan Merah. Selain ketertarikan dari United dan Juventus, sejumlah klub asal Turki dilaporkan turut memantau situasi sang pemain yang sebenarnya masih terikat kontrak di Munchen hingga tahun 2028 nanti. Harry Amas akan kembali dievaluasi untuk penghematan biaya transfer. Manchester United tidak hanya fokus memburu pemain baru musim panas ini. Di tengah upaya memperkuat skuad, Ineos dan Michael Carrick juga mulai melihat ke dalam, mencari solusi yang bisa membantu tim sekaligus menghemat pengeluaran transfer. Salah satu nama yang kini mendapat perhatian serius adalah Harry Amas. Bek kiri 19 tahun itu sebelumnya tampil menjanjikan saat menjalani masa peminjaman bersama dengan Sheffield Wednesday. Perkembangannya sempat terhenti akibat cedera yang dialami dalam pertandingan melawan Norwich City pada Januari lalu. Namun kabar baiknya, Amas kini telah pulih sepenuhnya dan siap kembali menunjukkan kemampuannya. Manchester United telah memastikan bahwa Amas akan ikut serta dalam program pramusim bersama skuad utama. Kesempatan ini dianggap sangat penting karena staf pelatih ingin menilai secara langsung apakah sang pemain sudah siap bersaing di level tertinggi atau masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Dengan kebutuhan klub untuk mengelola anggaran secara lebih efisien, performa Amas selama pramusim bisa menjadi faktor penting. Jika mampu meyakinkan Michael Carrick, dia berpeluang menjadi solusi internal di posisi bek kiri dan membantu Manchester United mengurangi kebutuhan belanja pemain baru di musim depan. Namun jika belum siap, opsi peminjaman kembali demi mendapatkan menit bermain reguler tetap berada di atas meja.